إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان رحماني ورحمكم الله. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu mengingat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankannya. Mendengar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkannya. Inilah yang dinamakan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan antara kita dengan neraka jarak dan juga tameng pelindung agar kita tidak memasukinya. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Tauhid al-asma wa sifat, berbicara tentang tauhid nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau di zaman dahulu dikenal dengan tauhid al-ma'rifah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah wal jamaah meyakini walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang terindah, yang paling indah, maka berdoalah kepadanya dengan menggunakan nama-nama itu. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat-sifat, dan ini kita harus yakini. Setiap nama menunjukkan dua hal. Yang pertama, nama Allah Subhanahu wa taala misalkan Ar-Rahman, menunjukkan kepada dua hal. Yang pertama menunjukkan kepada Allah, yang kedua menunjukkan kepada sifat yang terkandung di dalam nama tersebut, yaitu sifat rahmah atau kasih sayang. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki kasih sayang. Saudara-saudara sekalian, ahli sunnah wal jamaah menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan hanya dengan Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah lah yang paling tahu tentang dirinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling diberitahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis-hadisnya, maka kita wajib mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah tidak bisa dipikirkan. Sifat-sifat Allah
tidak bisa kita pikirkan dan kita tetapkan dengan ijtihad atau pilihan hati kita, tidak, atau bayangan-bayangan kita, tidak. Tetapi nama dan sifat Allah hanya ditetapkan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ahli sunnah wal jamaah menetapkan apa yang Allah tetapkan dan juga Rasulnya. Bahkan perkataan sahabat tidak cukup, ijtihad para ulama tidaklah cukup untuk menentukan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya. Dan penetapan sifat Allah sebagaimana yang ada di dalam dalil, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah banyak. Bagi yang bisa menghitung 99 namanya maka akan masuk surga. Bukan berarti nama Allah hanya 99. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, menghimpunnya, maka dia masuk ke dalam surga. Bukan berarti jumlah nama Allah hanya 99, tidak. Tetapi siapa yang bisa menghafal, yang menghimpunnya dalam dirinya, maka dia masuk surga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak dibatasi dengan 7, 16 atau 20. Setiap nama saja memiliki sifat terkandung di dalamnya. Belum lagi sifat-sifat yang di sana tidak mengandung nama tetapi disebutkan di dalam dalil, maka harus kita imani sifat-sifat tersebut. Allah sudah menetapkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menetapkan, maka kewajiban kita adalah mengimani apa yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan dan juga Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu dipahami oleh para sahabat dan dipahami maknanya. Akan tetapi di dalam akidah ahli sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala katakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengannya sesuatu apapun. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha as-sami', yang maha mendengar lagi maha melihat. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya apa yang Allah tiadakan pada dirinya, Allah nafikan pada dirinya dan juga Rasulnya nafikan pada diri Allah, maka wajib bagi kita nafikan atau tiadakan pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tetapkan sifat lawannya yang mengandung sifat kesempurnaan. Contohnya Allah subhanahu wa ta'ala menafikan pada diri Allah sifat zulm. Inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Faja'altuhu bainakum muharrama, dan saya jadikan dia haram di antara kalian. Fala tazalamu, janganlah kalian saling berbuat zalim. Allah menafikan sifat zalim, maka kita katakan Allah tidak memiliki sifat zalim. Tetapi kewajiban kita menetapkan lawan dari zalim, yaitu adil, yaitu keadilan. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah tidak pernah menzalimi siapapun, dan Allah maha adil. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Di dalam ayat kursi Allah katakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak merasakan kantuk dan juga tidur. Maka kita tetapkan bahwa kita nafikan, kita tiadakan dari Allah dua sifat ini. Allah tidak tidur dan Allah tidak mengantuk. Tetapi kita tetapkan lawannya dari sifat tersebut. Lawan dari tidur dan juga mengantuk adalah kesempurnaan al-hayah, kesempurnaan kehidupan.
dan Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy, yaitu yang maha hidup. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita tetapkan yang Allah tetapkan, kita nafikan yang Allah Subhanahu wa taala nafikan pada dirinya. Kemudian yang ketiga, apa yang tidak disebutkan di dalam dalil tetapi dia ada di dalam bahasa, tidak disebutkan dalam dalil tetapi dia ada dalam bahasa, maka kewajiban kita adalah tawakuf atau berdiam diri. Kita tidak menetapkan dan juga tidak mentiadakan. Karena berbicara tentang Allah itu butuh dalil. Tidak boleh kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian berkata, salah satu dosa, kalian berkata tentang Allah dan sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Oleh karena itu saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, apa yang tidak ditetapkan di dalam dalil maka jangan kita tetapkan. Yang tidak dinafikan di dalam dalil maka jangan kita nafikan. Kita tawakuf, kita berdiam diri, jangan tetapkan. Adapun jika ahli bid'ah atau orang yang bukan ahli sunnah menyebutkan salah satu sifat yang itu ada di dalam bahasa Arab, maka kita minta perincian dari maksud perkataannya. Kemudian ayyuhal ikhwan, yang keempat, kita harus paham babul khabar ausa' min babis sifat. Bab tentang pengabaran itu lebih luas daripada bab sifat. Oleh karena itu boleh kita mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan pengabaran bahasa terjemahan atau dengan bahasa Arab yang tidak ada dalilnya. Contohnya munazzil al-ghaith, yang menurunkan hujan, atau mudabbirul amr, yang mengatur urusan. Dan dengan bahasa-bahasa kita, maka tidak mengapa itu dipakai, tapi min babil khabar, di dalam bab pengabaran saja, bukan penetapan atau pentiadaan sifat. Saudara-saudara sekalian, ini secara umum dasar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengenai penetapan sifat-sifat Allah, penafian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana kita tawakuf terhadap apa yang tidak ditetapkan dan tidak dinafikan. Begitu pula bab pengabaran lebih luas daripada bab sifat. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha rabbakum. Hadirin sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah wal jamaah ketika menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak melakukan 4 hal. Ketika menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak melakukan 4 hal. Yang pertama, mereka tidak menta'til. Menta'til, apa itu ta'til? Yaitu menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok-kelompok yang jatuh ke dalam jurang kesesatan, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, bahkan ada yang mengatakan Allah tidak boleh disifatkan dengan ada dan tidak ada. Mereka mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping kanan dan kiri, tidak di depan dan di belakang. Mereka mentiadakan sifat kecil, besar, sedang, tidak ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya orang-orang yang mentiadakan sifat Allah ini telah menyembah sesuatu yang ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Na'udzubillahi min dzalika.
Oleh karena itu kita tetapkan apa yang Allah tetapkan, dan jangan kita menta'til, jangan kita mentiadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Allah tanpa melakukan tahrif. Apa itu tahrif? Tahrif adalah perubahan atau merubah-rubah sifat Allah Subhanahu wa taala, baik secara huruf maupun secara makna. Contohnya, ada orang yang mengubah wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkata kepada Musa dengan sebenar-benar berbicara. Kemudian mereka mengubahnya wa kallamallaha Musa taklima, dan Musa berbicara kepada Allah dengan sebenar-benar berbicara. Dibalik, jadi Musa yang berbicara, maka seperti ini tidak ada qiraatnya, tidak ada bacaannya, dan mereka telah terjatuh kepada dalam jurang yang sangat sesat. Oleh karena itu tidak boleh merubah harokat, tidak boleh merubah misalkan istawa, yaitu berada di atas, diganti dengan istaula yang berarti menguasai, atau merubah arti sifat. Contohnya tangan Allah Subhanahu wa taala, mereka ubah dengan arti kekuatan Allah, nikmat Allah. Mereka mengubah sifat-sifat seperti rahmat. Mereka mengatakan iradatul khair, menginginkan kebaikan. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, mengubah makna itu butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka berhentilah berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga, ahli sunnah wal jamaah menetapkan tanpa melakukan tasbih atau tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan tidak boleh kita lakukan ini. Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Jangan pernah di bayangan kita turunnya Allah seperti turunnya kita ke tangga, turunnya Allah seperti kita turun ke bawah melalui menggunakan lift, atau seperti turun payung, terjun payung. Tidak, kita tidak boleh membayangkan seperti itu, karena itu apa? Bagian dari tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Jangan bayangkan mata Allah seperti mata makhluk, apalagi seperti mata manusia. Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki, memiliki tangan, Allah memiliki kaki, memiliki mata. Jangan kita serupakan dengan makhluknya. Kaki Allah berbeda dengan kaki makhluknya. Tangan Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengannya sesuatu apapun. Begitu pula Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman berada di atas arsy. Allah tidak butuh arsy. Allah lebih besar daripada arsy. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa bersemayamnya Allah atau beradanya Allah di atas arsy itu seperti kita berada di atas genteng, atau kita berada di atas gunung, atau kita berada di atas kursi. Allah tidak serupa dengan itu. Kemudian yang keempat, ahli sunnah wal jamaah tidak melakukan takyif, yaitu membagaimanakan atau membayangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan wajah Allah, dia bayangkan wajah-wajah seperti ini, seperti ini, seperti ini, yang tidak ada pada makhluknya, tapi dia bayangkan wajah Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan bentuknya. Ini juga tidak benar, tidak dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah kita lihat, kita tidak tahu permisalannya. Jadi jangan kita mengada-adakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah begini, bagaimana Allah begitu, yang ada di dalam dalil, maka jangan kita bagaimanakan, kita bayangkan caranya, atau membuat sesuatu permisalan dan sebagainya. Maka ini tidak dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah. Imani sesuai dengan apa yang kita pahami di dalam bahasa Arab atau dalam terjemahan yang diajarkan oleh para ulama yang paham bahasa dan paham dalil. Oleh karena itu ya ikhwan, insyaallah
di khutbah berikutnya akan kita jelaskan tentang sebagian kelompok yang menyimpang di dalam pemahaman terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Dan marilah kita banyak berselawat di hari Jumat, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berselawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.